Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Fajar Arfa. Di sini saya membuat video untuk pemenuhan salah satu tugas dari fitokimia. Saya akan mempresentasikan tentang isolasi senyawa turunan quinon dari ekstrak aseton daun preparat atau Soneratia alba dan uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada latar belakang dengan prinsipnya, yaitu Staphylococcus aureus merupakan salah satu patogen paling umum yang menyebabkan infeksi nosocomial. Kemudian dengan cepatnya berkembangan resistensi yang ditunjukkan S. aureus terhadap antibiotik yang ada, maka pengembangan terus dilakukan secara sintetis maupun dari bahan alam. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, S. alba memiliki aktivitas antimikroba yang baik dari beberapa bagian tumbuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk isolasi senyawa dari ekstrak aseton daun S. alba dan penguji aktivitasnya terhadap tumbuhan bakteri aureus. Kemudian ada alat bahan yang digunakan. Nama alat yang digunakan yang pertama ada autoclave, Bunsen, cawan Petri, cawan porselen. Kemudian ada detektor UV 254 nanometer, gelas ukur, inkubator, jarum OC, mikropipet, plat KLT, pipa kapiler. Kemudian ada bahannya yaitu aquades, aseton, alkohol 70%, etil asetat, HCl pekat, H2SO4 2N, kertas saring, larutan FeCl3, NaCl steril, NaOH1N, NaOH 10%, nutrien agar, N-heksan, reaksi Burkhardt, reaksi Dragendorf, reaksi Mayer, reaksi Wagner, silika gel merek G60. Selanjutnya ada metode. Screening fitokimia dilakukan terhadap ekstrak etanol dan pedada. Pengujian ini didasarkan pada metode Tiwari. Isolasi senyawa dilakukan pada 20 gram ekstrak aseton daun S. alba. Ekstrak kemudian dilakukan fraksinasi menggunakan kolom kromatografi. Vakum menggunakan pasa diam silika gel dengan pasa gerak Eluent dengan polaran bertingkat. Eluat ditampung di botol, masing-masing dicek dengan menggunakan kromatografi lapis tipis untuk dikelompokkan ke dalam fraksi kolom melalui pola noda yang sama. Masing-masing fraksi kolom diuapkan dengan rotary evaporator untuk memekatkan sampel. Selanjutnya dilanjutkan dengan kolom gravitasi dengan eluent bertingkat untuk memperoleh isolat murni. Kemudian analisis senyawa murni. Spektrofotometer UV-Vis, isolat yang diperoleh dari hasil KLT dianalisa dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang 200-400 nanometer. Spektrofotometer FTIR, isolat hasil KLT diidentifikasi dengan menggunakan spektrofotometer FTIR pada bilangan gelombang 4000-4000 cm. Kemudian ada pengujian aktivitas antibakteri. Pengujian aktivitas antibakteri ini dilakukan dengan metode difusi cakram. Setiap kertas cakram steril ditetesi dengan larutan uji 0, 10, 20, 30, dan 50%. Kemudian didiamkan kurang lebih 15 menit. Secara aseptik, kertas cakram diletakkan dalam cawan Petri yang sudah mengandung bakteri uji. Kontrol positif digunakan adalah cakram yang ditetesi amoksilin, dengan kontrol negatif yang digunakan adalah cakram yang ditetesi pelaru ekstrak aseton. Jumlah kontrol positif dan negatif disamakan dengan jumlah ekstrak. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali. Pengulangan lalu diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 24 jam dan dilakukan pengukuran zona hambat di sekitar cakram dengan menggunakan jangka sorong. Diameter zona hambat adalah diameter yang ditumbuhi oleh bakteri pada kertas cakram. Selanjutnya ada pembahasan. Pertama, screening fitokimia ekstrak aseton daun Soneratia alba. Screening fitokimia merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penelitian bahan alam di mana bertujuan untuk mengetahui golongan komponen senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan. Berdasarkan uji yang telah dilakukan
dapat diketahui bahwa senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak aseton S-alba yaitu golongan alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, guanon, dan triterpenoid. Hal ini sesuai dengan literatur di mana senyawa metabolit sekunder ditemukan dalam tanaman mangrove meliputi senyawa golongan alkaloid, fenolat, tanin, steroid, dan terpenoid, serta senyawa-senyawa bioaktif lainnya. Selanjutnya ada isolasi senyawa ekstrak aseton daun Xenotia alba. Sebanyak 20 gram sampel diimpregnasi dengan 20 gram silika gel, kemudian dipisahkan menggunakan KVC dengan fase diam yaitu silika gel, fase gerak pelarut dengan kepolaran bertingkat yaitu N-heksan, etil asetat metanol, sampai metanol 100%. Kemudian diperoleh 50 pial. Selanjutnya dianalisa dengan kromatografi lapis tipis. Dari hasil KLT yang diperoleh, pial-pial tersebut digabungkan berdasarkan pola noda yang sama sehingga diperoleh 6 fraksi yang berbeda, yaitu pial 1-10 fraksi 1, pial 11-14 fraksi 2, pial 15-17 fraksi 3, pial 18-21 fraksi 4, pial 22-31 fraksi 5, dan pial 32-50 fraksi 6. Setelah digabungkan setiap fraksi kemudian diamati pola nodanya dengan KLT di bawah lampu 254 UV pada UV nanometer. Fraksi 1-2 menggunakan eluen N-heksan, etil asetat 6:4, fraksi 3 dan 4 menggunakan eluen N-heksan dan etil asetat 5:5. Fraksi 5 menggunakan eluen N-heksan dengan etil asetat 8:2 dan fraksi 6 dengan eluen etil asetat dan metanol 5:5. Pemilihan eluen berbeda bertujuan untuk melihat pola pemisahan pada masing-masing fraksi. Eluen yang sesuai menghasilkan pemisahan terbaik menunjukkan komponen yang terbanyak dari sampel. Selanjutnya ada karakteristik senyawa. Selanjutnya senyawa yang diperoleh dikarakterisasi untuk mengelusidasi strukturnya. Karakteristik senyawa dilakukan dengan analisa menggunakan instrumen spektrofotometri UV-Vis dan Fourier Transform Infrared atau FTIR. Analisa spektrofotometri UV-Vis. Analisa spektrofotometri UV-Vis senyawa dan senyawa F52 berdasarkan spektra UV pada gambar di bawah diperoleh dua pita serapan maksimum dengan senyawa F52 yaitu daerah 257 nanometer dan 301,2 nanometer dengan nilai absorbansi 2438 dan 1388 pada masing-masingnya. Selanjutnya di sini ada kurvanya bisa dilihat. Pita serapan yang ditunjukkan senyawa F52 ini juga memiliki karakteristik beberapa senyawa turunan naptoquinone yang menunjukkan pita serapan pada daerah 230 sampai 300 nanometer dengan rata-rata setiap senyawa memiliki 2 band di daerah ini. Kemudian di sini ada analisa spektrofotometri FTIR. Selanjutnya analisa FTIR senyawa F52 ini digunakan untuk mengetahui gugus fungsional pada senyawa di mana hasil dari spektrum FTIR senyawa F52 ini dan membandingkan dapat dilihat pada gambar 5 dan 6 di bawah ini. Di sini ada gambar 5 sama gambar 6 bisa dibandingkan tersendiri. Berdasarkan spektrum hasil analisis diketahui bahwa adanya serapan pada bilangan gelombang 32.657 cm dengan intensitas yang kuat dan lebar mengindikasikan gugus OH adanya gugus hidroksil didukung dengan adanya serapan daerah 1000 sampai 1300 cm yang menandakan sinyal ulur CO, ulur gas OH yang terlihat pada bilangan gelombang sekitar 3750 sampai 3000 cm yang diperkuat dengan serapan CO pada sekitar 1300 sampai 1000 cm. Selain itu juga pada bilangan gelombang 2921,06 cm terdapat pita serapan vibrasi ulur CH alipatik dan didukung juga dengan munculnya serapan tekuk CH pada 1441,38 cm. Pita serapan gugus CO muncul pada daerah serapan 1692,80 cm dengan intensitas kuat, di mana rentang serapan CO
yaitu pada bilangan gelombang 1650 sampai 1800. Di daerah bilangan gelombang yang lebih kecil ditunjukkan adanya CO terkonjugasi. Hal ini memperkuat dugaan senyawa F52 merupakan senyawa golongan quinon. Kemudian pada daerah bilangan gelombang 1611,28 cm ditemukan pita serapan rentang bilangan gelombang 1500 sampai 1675 cm yang menunjukkan karakteristik dari pita serapan ulur C. C dibuktikan dengan adanya daerah sidik jari pita pada rentang 650 sampai 1000 cm, yaitu pada 861,56, 773,81 dan 690,27 cm yang menunjukkan vibrasi tekuk CHH. Kemudian di sini ada data tabel serapan FTIR dan senyawanya. Diketahui bahwa senyawa F52 mempunyai karakteristik serapan gugus OH, CO, tergonjulasi C, C, dan CH, alifatik, di mana serapan tersebut identik dengan serapan dari salah satu turunan senyawa quinon yaitu 2,7 hidroksi 1,4 naptoquinon, sehingga memperkuat dugaan bahwa senyawa F52 merupakan turunan dari golongan quinon, di mana diketahui bahwa naptoquinon itu tersebar luas pada tanaman, jamur, dan beberapa hewan. Selanjutnya ada uji bakteri. Hasil isolat yang diperoleh dari proses isolasi kemudian diuji aktivitas penghambatannya terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Pengamatan dilakukan terhadap senyawa F52 dengan beberapa konsentrasi dan kontrol positif amoksilin, kontrol negatif yaitu aseton. Metode yang digunakan yaitu metode difusi cakram Kirby-Bauer dan diukur daerah hambat pada sekitar cakram. Aktivitas daya hambat yang diindikasikan dengan nampaknya zona bening pada sekitar paper disk. Semakin besar diameter zona hambat, maka semakin besar juga antibakteri zona bening di sekitar paper disk, menunjukkan adanya aktivitas antibakteri. Selanjutnya ada data zona hambatan ekstrak terhadap Staphylococcus aureus. Berdasarkan hasil uji pada tabel 5 ini diketahui bahwa ekstrak aseton daun S. alba memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. alba ini dengan zona hambat rata-rata tertinggi yaitu 1,64 mm pada konsentrasi ekstrak 50% dan 2,11 mm pada kontrol positif. Ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang melaporkan adanya aktivitas antibakteri dari ekstrak aseton daun S. alba terhadap S. aureus. Ekstrak aseton memiliki aktivitas penghambat pertumbuhan. Komponen senyawa antibakteri terkandung dalam pertumbuhan S. alba bersifat semipolar sampai polar, sehingga pelarut dan sifat semipolar aseton memiliki untuk mengoreksi komponen aktif tersebut. Selanjutnya di sini ada struktur turunan dari naptoquinon aktif, inaktif, dan S terhadap S. aureus. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu senyawa yang berhasil diisolasi dari ekstrak aseton daun alba tidak menunjukkan adanya aktivitas penghambat terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus. Golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak aseton daun S. alba yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, quinon, dan terpenoid. Sedangkan isolasi F52 diperoleh merupakan golongan quinon dan triterpenoid. Perlu dilakukan eksplorasi dan isolasi pada senyawa pada fraksi lain dari aseton S. alba serta uji aktivitas pada senyawa isolat yang diperoleh untuk melihat kemampuan bioaktifnya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.